Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Taruna Murni, NIM 110118A009, Prodi S1 Hukum semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus cybercrime di bidang perbankan. Pengertian kejahatan perbankan. Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan apapun yang menyangkut perbankan. Misalnya, seseorang merampok bank adalah kejahatan di bidang perbankan. Begitu pula, pengalian rekening secara tidak sah adalah kejahatan di bidang perbankan. Jadi pengertiannya sangat luas. Sedangkan kejahatan perbankan adalah bentuk perbuatan yang telah diciptakan oleh Undang-Undang Perbankan yang merupakan larangan dan keharusan. Misalnya, larangan mendirikan bank gelap dan pembocoran rahasia bank. Perbedaan istilah ini menyebabkan atau berpengaruh terhadap penegakan hukum. Kejahatan perbankan akan ditindak melalui ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Sedangkan kejahatan di bidang perbankan ditindak melalui undang-undang di luar Undang-Undang Perbankan. Terdapat dua istilah kejahatan perbankan yang seringkali dipakai secara bergantian, walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah tindak pidana perbankan, dan kedua, tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan mengandung pengertian, tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank. Istilah tindak pidana di bidang perbankan dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara populer bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana atau crimes through the bank, dan sarana tindak pidana itu atau crimes against the bank. Beberapa perbuatan pidana yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan perbankan dan telah diatur dalam perundang-undangan adalah 1. Dalam KUHP Buku 2 Bab 10 tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas, yaitu pasal 244, pasal 245, pasal 246, pasal 249, dan pasal 250. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. A. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan Pasal 46. B. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank Pasal 47 dan 47A. C. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank Pasal 48. D. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank Pasal 49. E. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi Pasal 50. F. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham Pasal 50A. 3. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Sentral. Pengertian cybercrime. Memang tidak dapat dibantahkan bahwa penggunaan teknologi internet banyak memberikan bantuan untuk menyelesaikan personal yang rumit secara efektif dan efisien. Hanya saja, kecanggihan teknologi ini juga berpotensi membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali, yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas atau realitas virtual. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan borderless world. Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dunia internasional. Dalam arti sempit, cybercrime adalah komputer crime yang ditunjukkan terhadap sistem atau jaringan komputer. Sedangkan dalam arti luas, cybercrime mencakup seluruh bentuk baru kejahatan yang ditunjukkan pada komputer, jaringan komputer, dan penggunaannya, serta
antara bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Dengan demikian, cybercrime meliputi kejahatan yang dilakukan 1. Dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem atau jaringan komputer. 2. Di dalam sistem atau jaringan komputer. 3. Terhadap sistem atau jaringan komputer. Kegiatan yang potensial menjadi target cybercrime dalam kegiatan perbankan antara lain adalah 1. Layanan pembayaran menggunakan kartu kredit pada situs-situs toko online. 2. Layanan perbankan online. Dapat diketahui, terdapat beberapa jenis-jenis dari cybercrime bila dilihat dari aktivitasnya, yaitu sebagai berikut. 1. Carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyberfraud alias penipuan di dunia maya. 2. Hacking. Hacking adalah menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar mengoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan atau security-nya. 3. Cracking. Cracking adalah hacking untuk tujuan jahat. Sebutan untuk cracker adalah hacker bertopi hitam. Berbeda dengan carder yang hanya mengintip kartu kredit, cracker mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, hacker lebih fokus pada prosesnya, sedangkan cracker lebih fokus untuk menikmati hasilnya. 4. Defacing. Defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs atau website pihak lain seperti yang terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar di baru-baru ini dan situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Tindakan defacing adalah yang semata-mata iseng, ujuk kebolehan, pamer kemampuan, membuat program, tapi ada juga yang jahat untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain. 5. Phishing. Phishing adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet agar mau memberikan informasi data diri pemakai dan kata sandinya pada suatu website yang sudah didefacing. Phishing biasanya diarahkan kepada pengguna online banking, isian data pemakai dan password yang vital. 6. Spamming. Spamming adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik yang dikehendaki. Spam sering disebut juga sebagai bulk email atau junk email alias sampah. 7. Malware. Malware adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya, malware diciptakan untuk mengobrol atau merusak suatu software atau operating system. Malware terdiri dari berbagai macam, yaitu virus, worm, trojan horse, adware, browser, hijacker, dan lain. Sedangkan jenis-jenis cybercrime bila berdasarkan modus operandinya adalah 1. Unauthorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. 2. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar
tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. 3. Data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. 4. Cyberespionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. 5. Cybersabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bom, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer, atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. 6. Offense against intellectual property. Kejahatan ini ditundukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. 7. Infringement of privacy. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM. Modus pencurian data kartu kredit sebagai bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan baru. Karakteristik cybercrime berbeda dengan kejahatan tradisional lainnya. Secara umum, dapat diketahui yang menjadi ciri-ciri kejahatan ini adalah 1. Non-violence tanpa kekerasan. 2. Sedikit melibatkan kontak fisik. 3. Menggunakan peralatan, equipment, dan teknologi. 4. Memanfaatkan jaringan telematika seperti telekomunikasi, media, dan informatika global. Dalam hal bank, sebagai korban pada umumnya bisa dilihat pada KUHP pasal-pasal 263, 264, dan 378. Sedangkan dalam hal bank sebagai pelaku, maka bisa dilihat pada Undang-Undang Perbankan. Modus operandi dalam hal bank sebagai korban tidak begitu banyak. Biasanya hanya dalam bentuk pemalsuan dokumen, penggelapan, dan korupsi. Pelakunya biasanya orang, bukan korporasi. Apabila pelakunya adalah bank sebagai korporasi, modus operandinya bisa bermacam-macam. Kejahatan ini dikategorikan sebagai criminal banking dan selalu dilakukan secara organisir. Dalam hal ini, kegiatan perbankan hanyalah merupakan kamuflase karena seluruh kegiatannya adalah memang systemic violation of the law for the purpose of making a profit. Anatomi criminal banking biasanya yang paling populer adalah money laundering and window dressing. Sebagaimana telah disebutkan, ekses negatif yang dilahirkan dari perkembangan bentuk-bentuk cybercrime ialah berkembangnya modus operandi dari kejahatan tradisional yang mempergunakan ruang virtual dalam melakukan kejahatan. Dalam fokus cybercrime pada penelitian ini terletak pada bentuk kejahatan tradisional yang memasuki ruang virtual dengan bantuan peralatan komputer dan teknologi internet. Contoh cybercrime dalam transaksi perbankan yang menggunakan sarana internet sebagai basis transaksi adalah sistem layanan
kartu kredit, dan layanan perbankan online. Dalam sistem layanan, yang pertama yang perlu diwaspadai adalah tindak kejahatan yang dikenal dengan istilah carding. Prosesnya adalah sebagai berikut. Pelaku carding memperoleh data kartu kredit korban secara tidak sah dan kemudian menggunakan kartu kredit tersebut untuk berbelanja di toko online. Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem autentifikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesan barang di toko online. Kegiatan yang kedua yaitu perbankan online, online banking. Modus yang pernah muncul di Indonesia dikenal dengan istilah deposit yang memanfaatkan kelengahan nasabah yang salah mengetikkan alamat bank online yang ingin diaksesnya. Pelakunya sudah menyiapkan situs palsu yang mirip dengan situs asli bank online. Jika ada nasabah yang salah ketik dan masuk ke situs bank palsu tersebut, maka pelaku akan merekam user ID dan password nasabah tersebut untuk digunakan mengakses ke situs yang sebenarnya ilegal akses dengan maksud untuk merugikan nasabah. Adapun cara kerja modus pencurian data kartu kredit atau kredit card yaitu 1. Membeli data nasabah dari oknum bank senilai Rp20.000. 2. Kemudian si pelaku menelpon satu persatu nasabah kartu kredit dengan mengatasnamakan pihak bank dengan alasan penawaran upgrade paket. 3. Kemudian, apabila si korban sudah setuju, maka mereka akan mendatangkan kurir ke pihak korban. 4. Kemudian setelah kurir datang, mereka akan meminta data lengkap seperti KTP dan kartu kredit yang nantinya akan di-scan atau bahasa umumnya difotokopi secara bolak-balik KTP dan kartu kredit. 5. Kemudian setelah selesai si pelaku akan membuat duplikat kartu kredit Anda dan mereka akan datang kembali kepada Anda dan memberikan kartu kredit yang baru dengan datang ke tempat Anda tinggal dan si pelaku akan datang dan menggunting kartu kredit Anda agar Anda terlihat lebih percaya. 6. Apa yang mereka gunting itu adalah kartu kredit yang palsu dan yang asli sudah mereka kantongi. Sedangkan yang dimaksud dengan fraud dalam kartu kredit adalah fraud berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penggunaan kartu kredit yang telah menjadi hak miliknya, dan salah satu tindakan kejahatan yang umum dilakukan adalah pencurian kartu kredit atau yang biasa disebut dengan istilah phishing. Orang atau kelompokan yang melakukan phishing biasanya mengincar 4 digit nomor di belakang kartu kredit dan nomor PIN-nya. Informasi ini kemudian digunakan oleh pelaku untuk bertransaksi atas nama nasabah. Terdapat 4 teknik yang umum atau sering dilakukan pelaku pencurian data kartu kredit, yaitu sebagai berikut. 1. Menelpon untuk memperbarui data diri kartu kredit. Pelaku akan menelpon dan mengaku sebagai perwakilan dari pihak bank atau surveyor yang ingin memperbarui data kartu kredit. Modus ini juga bisa dilakukan via email, di mana pelaku menanyakan hal yang sama seperti di atas. 2. Transaksi di toko online palsu. Modus lain yang sering digunakan adalah membuat situs belanja online palsu. Karena apabila melakukan pembayaran kartu kredit pada situs online yang tidak terpercaya, kemungkinan tujuan mereka adalah mencuri data kartu kredit. 3. Skimming. Teknik skimming dilakukan dengan menggunakan alat penyalin informasi. Umumnya alat ini ditempelkan pada mesin ATM bank, namun juga dapat dilakukan pada mesin edisi kartu kredit dengan metode yang sama. 4. Menggunakan koneksi Wi-Fi palsu. Pelaku menggunakan sebuah alat seperti router internet yang dapat menciptakan koneksi internet Wi-Fi palsu di gadget calon korban. Ketika calon korban telah terkoneksi dengan koneksi ini, pelaku dapat dengan mudah melihat informasi yang tersimpan dalam browsing history korban. Salah satu informasi yang biasanya dicari pelaku adalah informasi transaksi kartu kredit. Upaya pencegahan tindak pidana.
Kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan menimbulkan penderitaan sehingga harus dicegah atau ditanggulangi. Akan tetapi, mencegah atau menanggulangi kejahatan tidaklah mudah atau disamakan begitu saja langkahnya untuk setiap kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana perbankan misalnya tak bisa dicegah atau ditanggulangi dengan cara-cara biasa sebagaimana tindak pidana pada umumnya. Pembobolan bank yang terjadi pada umumnya melibatkan orang dalam bank yang tentunya mengetahui seluk-beluk mekanisme dan sistem keamanan bank yang bersangkutan. Keterlibatan orang dalam ini ada yang memang murni inisiatif dan kerjasama antar orang dalam, ada juga kolaborasi antara orang dalam bank dengan orang luar bank, atau bahkan benar-benar pembobolan yang dilakukan oleh orang luar bank dengan merusak sistem pada sebuah bank dengan melakukan hacker menggunakan fasilitas internet. Kejahatan atau tindak pidana perbankan memiliki karakteristik yang khas yang membedakan dengan tindak pidana lain, sehingga harus dicegah dan ditanggulangi dengan cara-cara yang khas pula. Oleh karena keadaan yang seperti itu, maka kendala selalu muncul dalam upaya mencegah menanggulangi kejahatan perbankan. Adapun terdapat beberapa kendala dalam penanganan tindak pidana perbankan, yaitu 1. Belum adanya kesamaan pandang tentang penggunaan dokumen fotokopi sebagai barang bukti dan dalam menetapkan undang-undang atau ketentuan yang dilanggar dalam tindak pidana bank. 2. Tingkat pemahaman para penegak hukum terhadap kegiatan atau operasional perbankan yang berbeda-beda dan belum merata serta lemahnya koordinasi dalam penanganan kasus perbankan. 3. Belum efektifnya tindak lanjut penanganan kasus yang telah diserahkan oleh Bank Indonesia kepada penyidik. 4. Terdapat beberapa kasus yang sulit diungkapkan modus operandinya yang antara lain disebabkan oleh pesatnya kemajuan atau perkembangan teknologi informasi. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penal dan non-penal. Penal polisi lebih ditekankan kepada upaya represif dari penegak hukum yang didahului dengan ketersediaan undang-undangnya. Penal polisi menjadi tugas polisi, jaksa, hakim, dan tentunya Bank Indonesia dalam hal pelanggaran administrasi. Sedangkan non-penal polisi menjadi tugas dari aparat penegak hukum, Bank Indonesia, bank pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan sekedar terbatas pada upaya penal yang seringkali bersifat represif, akan tetapi akan lebih efektif jika dikaitkan langsung dengan karakteristik yang khas dari tindak pidana tersebut. Misalnya, pada tindak pidana perbankan, ciri yang khas adalah pada perhitungan alur masuk dan keluar uang dari nasabah dan ilmu yang tepat untuk mengetahui kewajaran atau ketidakwajaran atas alur ini adalah akuntansi. Penilaian yang tepat dari ilmu ini akan mencegah secara lebih dini terjadinya tindak pidana perbankan. Secara spesifik menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan kejahatan perbankan, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah 1. Perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan. 2. Sistem pengawasan dari pihak bank yang efektif dan ini bisa dilakukan kalau rekrutmen pegawai lebih menekankan kepada mental ideologi. 3. Perlunya kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank. 4. Perlunya pembaharuan perundang-undangan dalam bidang ekonomi, termasuk undang-undang perbankan. Sedangkan terdapat beberapa upaya pencegahan tindak pidana ataupun penanganan tindak pidana di mana UU IT yang menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencurian data kartu kredit, pencucian uang, dan kejahatan terorisme, yaitu antara lain. 1. Pertama, terkait tanggung jawab penyelenggaraan sistem elektronik, perlu dilakukan pembatasan atau limitasi atas tanggung jawab sehingga tanggung jawab
penyelenggaraan tidak melampaui kewajiban. Kedua, seluruh informasi elektronik dan tanda tangan elektronik yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi, termasuk printout-nya, harus dapat menjadi alat bukti di pengadilan. 3. Perlunya aspek perlindungan hukum terhadap bank sentral dan lembaga perbankan atau keuangan. Penerbitan kartu kredit atau kartu pembayaran dan lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan adanya gangguan dan ancaman kejahatan elektronik. Dalam UU IT ini, perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan mengkriminalisasi setiap penggunaan dan akses yang dilakukan secara ilegal terhadap komputer institusi atau lembaga tersebut, mengingat peranan yang sangat vital dari lembaga-lembaga keuangan dalam perekonomian dan dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Keempat, perlunya ancaman pidana yang bersifat berat terhadap tindak kejahatan elektronik sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap integritas sistem dan nilai investasi yang telah dibangun dengan alokasi sumber daya yang cukup besar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.